Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita ke pertemuan ke berapa ini? 9 ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang magnetisme yang dasar ya, medan magnet, gaya magnet, dan interaksi setelahnya. Nah, kita sekarang akan menghubungkan ini antara magnetisme dengan electricity ya. Bahwa keduanya ini ternyata sangat terkait. Oke? Bahwa kemarin kita belajar bahwa arus listrik yang mengalir menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Oke, nah, dalam lecture ini kita akan membahas hal sebaliknya. Apakah ketika kita memiliki medan magnet bisa menghasilkan medan listrik? Oke. Nah, ini gambar ini menunjukkan bahwa ada sebuah kartu debit card ya biasanya ya kalau kita berbelanja dengan kartu kredit atau debit atau ATM. Nah, ini kasir akan menggesek kartu pada mesin pembaca atau ketika kita mengambil uang di ATM. Nah, ini melibatkan pembacaan informasi yang ada di dalam kartu kredit atau kartu debit atau kartu ATM kita. Oke. Nah, biasanya kan ada digerakkan tuh ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika kartu hanya dimasukkan saja tanpa digerakkan? Ya? Nah, atau apakah bisa terbaca atau tidak? Atau jika gerakannya dilakukan dengan lambat atau dengan lebih cepat, mana yang akan memberikan informasi yang lebih efektif? Nah, ini kita akan jawab dengan mempelajari tentang induksi elektromagnetisme. Oke. Oke, sama seperti flux medan listrik. Oke. Nah, kita juga memiliki flux medan magnet. Nah, flux medan magnet ini didefinisikan seperti halnya dengan flux medan listrik. Oke, kalau saya memulai sebuah permukaan di sini, luas penampangnya adalah A, ya. Kemudian ada medan magnet yang menembus permukaan tersebut, medan magnetnya B, maka flux medan magnet kita definisikan sebagai V sama dengan B dot A. Ya. Arah dari medan magnet dot produk dengan luas permukaan. Besarnya adalah besarnya B, besarnya A kalikan cos theta, di mana theta adalah sudut di antara kedua vektor tersebut antara B dan A. Oke. Jadi saya memiliki permukaan yang sejajar dengan medan magnet. Ya. Ini permukaannya A dan medan magnetnya menembus. Oke. Artinya A dan B ini sejajar atau theta sama dengan 90. Maaf, theta sama dengan 0 ya. Sehingga cos 0 adalah 1. Sehingga ini kita sebut sebagai maksimum. Bentuk maksimum flux maksimum akan didapatkan ketika medan magnet ini sejajar dengan permukaan. Oke. Di sisi lain kita juga bisa mendapat flux 0 ketika permukaan dan medan magnet saling tegak lurus satu sama lain. Oke. Ini permukaannya arahnya ke atas, medan magnetnya arahnya ke kanan. Maka fluxnya PA kalikan cos 90, cos 90 0. Maka flux akan menghasilkan flux 0. Dan di sini tadi maksimum, di sini 0. Ya. Yang ketiga, bagaimana kalau sudutnya antara 0 dan maksimum? Ya, seperti di sini, yang gambar tengah ini ya. Nah, flux medan magnet di antara keduanya, ya tinggal kita ketahui aja θ-nya berapa. Maka cos kali θ dari sudut tersebut. Oke, itu terkait dengan flux medan magnet. Sama persis dengan flux medan listrik. Nah, di diskusi sebelumnya kita tahu bahwa ketika saya mengalirkan arus listrik ke dalam sebuah konduktor, misalnya konduktor lurus, kita tahu bahwa ternyata di sekitarnya menghasilkan medan magnet, bentuknya lingkaran di sekitar kawat tersebut. Maka kita biasanya timbul pertanyaan dong, apakah hal sebaliknya juga terjadi? Ya? Misalnya saya punya magnet ini, apakah saya bisa menghasilkan medan listrik tidak dengan magnet yang saya miliki? Nah, ini memang sudah muncul ya pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini sudah mendatangkan curiosity dari beberapa researcher sebelumnya. Antara lain adalah Faraday dan Henry mengamati bahwa keberadaan magnet
tidak serta-merta dapat menghasilkan listrik. Oke, kalau saya memiliki magnet batang misalnya, ini tidak serta-merta langsung ada listriknya. Oke. Kalau didiamkan saja tidak bisa. Oke. Listrik hanya bisa diamati ketika apa? Ketika magnet ini digerakkan, baik mendekat maupun menjauhi sebuah konduktor listrik. Dalam hal ini adalah kumparan. Oke. Maka ketika magnet tadi bergerak mendekat ataupun menjauh, maka arus listrik dan tegangan listrik di dalam kumparan bisa dideteksi oleh ammeter, ampermeter. Oke. Nah, ternyata besarnya arus listrik yang dihasilkan ini sebanding dengan beberapa. Satu adalah seberapa kuat si magnetnya ini. Ya. Semakin kuat magnetnya, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Oke. Yang kedua adalah ukuran dari kumparan. Kumparannya kecil, arus yang dihasilkan juga kecil. Kumparannya semakin besar, arus yang dihasilkan juga akan semakin besar. Yang ketiga adalah tentang seberapa cepat magnet ini digerakkan mendekat atau menjauh dari kumparan. Oke, ternyata diamati bahwa 3 hal tersebut. Oke. Semakin cepat magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, maka semakin besar arus atau tegangan yang dihasilkan. Oke. Nah, tadi adalah menghasilkan tegangan, ya, tegangan listrik. Arusnya berapa yang dihasilkannya? Tergantung dari resistansinya berapa. Resistansi dari kumparannya, ya. Kan I sama dengan P per R. Ya. Artinya besaran tegangan listrik yang dihasilkan tidak bergantung pada jenis material. Oke. Kalau arus tadi kan bergantung pada material yang kita pakai silver, ya akan lebih besar kira-kira dibandingkan memakai besi. Ya. Arusnya berbeda-beda tergantung R dari material. Yang konstan adalah apa? Yang tidak tergantung dari jenis material adalah V, tegangan antara dua ujung kumparan atau dua ujung solenoida. Maka kita muncul yang namanya GGL. Tegangan ini kita sebut sebagai GGL, gaya gerak listrik. Ya, sesuatu yang menghasilkan listrik. Oke. Kita sebut sebagai GGL induksi. Kenapa? Karena munculnya akibat diinduksi oleh magnet yang bergerak mendekat atau menjauh tadi. Ya. Nah, ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Faraday tadi, ya. Saya memiliki magnet ini di sini. Bentar. Nah, tadi bahwa GGL atau gaya gerak listrik yang dihasilkan sebanding dengan apa? Besarnya kekuatan magnet. Ya, semakin kuat magnetnya, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Ya, berbanding B. Yang kedua berbanding dengan ukuran dari solenoida. Ya. Yang ketiga sebanding dengan banyak seberapa cepat ya magnet tadi bergerak masuk ke atau mendekati atau menjauhi solenoida. Ya. Nah, maka ketika saya dekatkan seperti ini ya, nah, kalau magnetnya dalam kondisi diam, ternyata tidak menghasilkan arus listrik. Ya. Magnet saya gerakkan mendekati, saya dapatkan arus listrik negatif. Ya. Magnet gerak menjauhi, saya dapatkan arus listrik positif. Oke. Nah, secara matematis, GGL tadi ternyata fungsi dari B, fungsi dari A, fungsi dari perubahan. Ya, seberapa semakin cepat saya menggerakkan masuk atau mendekati atau menjauhi, maka arus listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Oke. Maka di sini dirumuskan secara matematis bahwa GGL induksi, ya, lambangnya adalah epsilon, sebanding dengan apa? Sebanding dengan N. Ya. N itu apa? Maaf, ini bukan flux di sini ya, dV, kecepatan dt. Oke. N itu apa? N itu adalah jumlah kumparan, jumlah uliran dalam kumparan. Di sini misalnya dalam hal ini 1. Ya. Kalau saya memiliki solenoid yang panjang, ya N-nya berapa? Misalnya ini adalah 50 kumparan, ya 50 N-nya. Okay. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah flux. Flux tadi kita melihat bahwa flux adalah apa? P, sama P dot A. Ya. Nah, perubahan flux terhadap perubahan waktu. Seberapa cepat flux magnetiknya tadi berubah terhadap waktu. Oke. Nah, kita sebut sebagai perubahan flux terhadap perubahan waktu. Tambah lagi adalah tanda negatif. Ya. Nah,
Nah, di sini keterangannya E epsilon adalah GGL induksi yang dihasilkan, satuannya voltage volt. N adalah banyaknya lilitan dari kumparan, flux medan magnet, dan T adalah waktu. Oke, tanda negatif menunjukkan hubungan terbalik antara arah arus listrik yang dihasilkan dengan arah laju perubahan flux medan magnet. Ya, kalau flux medan magnetnya semakin mengecil, ternyata arus yang dihasilkan positif. Ya. Kalau arah medan magnetnya semakin membesar perubahannya, maka arus yang tegangan yang dihasilkan ternyata negatif. Oke, itu yang kita sebut sebagai GGL induksi, gaya gerak listrik induksi. Ya. Nah, kemana arus listrik yang dihasilkan oleh GGL induksi? Nah, ini ditentukan oleh eksperimen lain yang diamati oleh Lenz, maka menjadi hukum Lenz. Oke. Nah, intinya arus induksi pada kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Ya. Bingung ini ya. Ya, kita ambil sedikit-sedikit. Ya. Misalnya seperti ini, saya memiliki magnet dan memiliki kumparan. Magnetnya saya dekatkan ke bawah. Ya. Saya gerakkan ke bawah. Artinya kan fluxnya semakin besar ya. Awalnya fluxnya pada saat magnetnya jauh fluxnya lebih kecil, semakin dekat fluxnya semakin besar. Berarti perubahan fluxnya positif. Ya. Perubahan fluxnya positif, dia akan menghasilkan bagaimana? Arus tertentu ya. Menghasilkan GGL. GGL bekerja terhadap resistansi dari bahan loopnya ini akan menghasilkan arus listrik. Oke. Misalnya arus listrik bergerak ke arah sini seperti ini. Oke. Maka berdasarkan hukum apa? Ya, teorema magnet bagaimana? Kalau ada arus bergerak ke arah sana, maka di sekitarnya bergerak ke arah ya, maka di sekitarnya akan ada medan magnet. Ya. Nah, di sekitarnya. Oke. Maka kalau ada arus listrik akibat GGL induksi ini bergerak ke arah sana, maka akan ada medan magnet yang keluar dari dalam cincin. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai melawan medan magnet penyebabnya. Oke. Yang menyebabkan arus ini kan medan magnetnya B ya, arahnya ke bawah masuk ke dalam cincin. Maka arus dari kumparan tadi adalah sedemikian rupa sehingga melawan perubahannya. Oke. Nah, sama juga dengan yang lain, misalnya sisi S yang dekat dengan kumparan, kemudian kita tarik ke atas. Oke. Maka I-nya akan seperti ini. Oke. Dan seterusnya. Ya, ini kan ketarik ke atas, maka semakin kecil medan magnetnya. Maka dia akan melawan supaya ini tidak mengecil. Supaya flux yang masuk sini tidak mengecil. Maka supaya tidak mengecil, maka dia support dengan arah ke atas juga. Oke. Supaya stabil. Balikannya kalau N yang kita taruh ke atas, maka medan magnetnya akan geraknya ke atas ya. Berarti mengecil ya. Yang arahnya awalnya besar, arahnya ke bawah. Oke. Ketika magnetnya digerakkan ke atas, maka fluxnya akan semakin mengecil. Nah, ini akan berusaha sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh. Maka dia akan menambah flux ke arah bawah sehingga dapat dipertahankan. Oke. Demikian juga ketika S yang diarah ke bawah, maka dia juga akan mengarah ke bawah dengan logika yang sama. Oke, ini yang kita sebut sebagai hukum Lenz, mengatur tentang arah bagaimana arus itu bergerak di dalam loop atau kumparan. Oke. Nah, karena flux medan magnet tadi ya, GGL adalah minus N perubahan flux terhadap perubahan waktu. Ya. Nah, karena flux ini adalah fungsi dari B dan dari A dan dari cos theta, maka kalau kita memiliki sistem di mana B-nya berubah atau A-nya yang berubah atau theta berubah, maka GGL induksi dapat dihasilkan. Ya. Nah, ini kita bisa tulis ulang. GGL induksi sama dengan minus N D flux per dt sama dengan minus N D dalam kurung BA cos theta per dt.
Oke. Nah, ini pada generator listrik umumnya ini bisa dimanfaatkan dalam sistem pembangkitan listrik yang kita kenal ya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga uap dan sebagainya. Ini rely on this mechanism ya. Kita merubah B atau merubah A atau merubah cos theta terhadap B ya. Nah, ini misalnya pada generator listrik pada PLT tadi umumnya terdiri dari magnet yang kita putar di sekitar kumparan. Oke. Atau kita balik kumparannya yang berputar di sekitar magnet yang tepat. Ya, di mana perputaran ini dijalankan oleh misalnya air, angin, ataupun uap air, dan sebagainya. Oke. Nah, dalam hal ini, kalau magnet dan kumparan bergerak relatif terhadap satu sama lain, maka B-nya konstan, A-nya konstan ya. Karena kumparannya tidak berubah bentuk. Dan magnetnya juga tidak berubah menjadi kuat atau lemah. Ya. Nah, di sini yang berubah hanya sudut theta ya, terhadap waktu yang menghasilkan GGL induksi. Ya. Maka kalau B konstan, A konstan, dia bisa keluar dari diferensial. Ya. Maka kita dapatkan GGL induksi epsilon adalah minus N B A kalikan D cos theta per dt. Ya. D cos theta per dt apa? Turunan cos. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini contoh dari generator ya, yang dihasilkan. Saya memiliki generator. Ini adalah sebuah kumparan. Ini modelnya kumparan yang diputar di antara magnet yang tetap. Ada magnet utara dan selatan, maka akan ada medan magnet di antaranya. Ya, bisa. Nah, medan magnet ini menembus sebuah loop, sebuah kumparan, okay, dengan A tertentu. Okay, kalau kita lihat dari sisi miringnya, nah seperti ini. Ini medan magnet. Terkadang dia akan menembus kumparan pada kondisi maksimum, ya. Kadang pada kondisi 0, kadang di antaranya. Okay. Maka GGL yang dihasilkan minus N B A D cos theta per dt. Ini ya. Nah, ini adalah fungsi dari sebuah cosinus. Okay. Pada saat ini maksimum ya, pada saat θ-nya 0, maksimum GGL-nya. Okay. Pada saat 90 derajat 0, pada saat 180 derajat minus maksimum, pada saat 270 derajat 0 lagi, dan seterusnya. Maka kita dapatkan tegangan yang bersifat sinusoidal, tegangan listrik yang naik turun. Oke. Ini kita sebut sebagai tegangan AC, alternating current. Ini yang paling banyak dipakai di pembangkit listrik yang kita punya ya. Pembangkit listrik tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga uap, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini bisa juga divariasikan untuk menghasilkan listrik DC. Oke, dengan sangat mudah. Ini di split komutatornya ya. Jadi ketika negatif ini di switch jadi positif. Oke, kenapa? Karena gantian ini yang menghasilkan negatif misalnya. Nah, sekarang gantian ini yang menghasilkan negatif. Jadi satu sisi selalu positif terus, satu sisi selalu negatif terus. Oke, di GGL yang dihasilkan seperti ini. Oke. Nah, ini generator AC menghasilkan arus listrik AC berbentuk sinusoidal. Sedangkan generator DC menghasilkan arus listrik DC dengan penambahan komutator. Oke. Nah, ini diaplikasikan untuk banyak hal, ya, pembangkit listrik utamanya. Oke. Mikrohidro ini dari pembangkit air dari arus sungai yang menggerakkan turbin, ya. Turbin menggerakkan generator magnet yang diputar di sekitar kumparan atau kumparan yang berputar di sekitar magnet. Oke. Tenaga air, tenaga apa nih? Angin juga sama. Kumparan-kumparan yang berputar di sekitar magnet. Oke. Tenaga panas bumi sama juga, uap air dan panas bumi ya. Turbin ini digerakkan oleh air atau uap. Nah, ini menggerakkan generator ya. Magnet, kumparan yang bergerak di sekitar magnet. Oke. Mekanik dinamo juga seperti itu. Untuk motor, untuk mobil, untuk charger HP di motor dan mobil ya. Ini rely on pergerakan ban ya. Nah,
ini ditempelkan ke depan. Jadi dia ikut berputar, di dalamnya ada magnet dan ada kumparan. Oke, ini menghasilkan listrik. Ya, itu kira-kira beberapa aplikasi dari pembangkitan listrik. Oke. Nah, kita coba lihat untuk latihan soal. Oke, gimana? Sebuah generator mikrohidro memiliki kumparan dengan banyak lilitan 1.200. Oke, luas penampangnya 10 cm persegi. Digerakkan di antara medan magnet yang memiliki nilai 0,05 Tesla. Kita disuruh menghitung jika kecepatan putaran turbin adalah 200 RPM, rotation per menit, ya, tentukan besarnya GGL induksi maksimum dan minimum yang dihasilkan. Ya, bagaimana jenis dari sinyal arus tegangan yang dihasilkan, tentukan frekuensi dari sinyal listrik. Ya. Nah, GGL-nya berapa? Ya, minus N d flux per dt. Dalam hal ini kan yang menyebabkan perbedaan flux adalah cos theta-nya. Ya. Maka B dan A bisa keluar dari diferensial. Minus N BA d cos theta. Theta itu apa? Kecepatan kalikan waktu. Ini sama dengan, ingat fisika dasar 1 ya. Ini seperti jarak adalah kecepatan kalikan waktu. Ini juga sudut adalah kecepatan sudut kalikan okay, cos omega t. Ya, karena omega adalah konstan, ya. Dari mana kita tahu itu konstan? Ya tadi 200 rotation per menit, ya. Maka dia bisa keluar dari diferensial, sehingga kita dapatkan omega minus n omega BA d cos t per dt, ya. Cos t per dt apa? Sin, ya, sin omega t. Oke, omega n BA sin omega t, ya. Nah, nilai maksimum atau nilai minimum dari sin omega t adalah 1 dan min 1, sehingga nilai GGL maksimum adalah 200 omeganya. Waktunya berapa? 200 rotation per menit. Ya. Artinya apa? Dalam 1 menit dia berputar 200 kali. Ya. Satu putaran berapa? 360 derajat atau 2 pi radian. Maka dia berputar selama berapa? Ya 200 kali 2 pi. 200 kali 2 pi radian selama 60 detik. Ya, maka kecepatannya berapa nih? 400 pi per 60. Ya, 400 pi radian per 60 second. Oke. Nah, ini sudah dapat kecepatan. Kemudian N jumlah kumparan 1.200, B adalah kuat medan, dan A adalah luas penampang solenoid. Oke. Nah, maka kita dapatkan nilai maksimumnya adalah 75,4 volt, nilai minimumnya minus 75,4 volt. Ya. Kira-kira jenis sinyal arus yang dihasilkan apa? Ya, karena dia adalah fungsi dari sinusoidal, okay, maka tegangan dan arusnya akan berfungsi sinusoidal juga. Ini kita sebut sebagai listrik arus bolak-balik, alternating current AC. Ya. Dan tentukan frekuensi dari sinyal listrik tersebut. Frekuensi adalah kecepatan sudut dibagi 2. Okay. Kira-kira 200 kali 2 pi kali bagi 60 dibagi 2. Okay. Habis. Kira-kira dapatnya berapa? 200 dibagi 60. 3,33 Hz. Ya. Artinya sinusoidalnya tadi dalam 1 detik bagaimana? Ini kan 1, 2, 3, 1/3. Mungkin segini ya. Dalam 1 detik dia sudah berputar 3,33 kali. Ya. Itu terkait dengan sinusoidal. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum.